Shalom, mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam kami menjalani hidup dari pagi sampai malam nanti. Setiap langkah hidup kami Tuhan, kami hanya mohon kemurahan dan penyertaan Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini. Dan mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang pertama. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pengharapan, ya. Pengharapan. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian bunyinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Di sini jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita sebagai orang-orang beriman, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Di dalam situasi yang sulit pada saat ini, seringkali kita sudah melupakan kasih dan kemurahan Tuhan. Seringkali kita sudah merupakan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Mengapa Rasul Paulus mengatakan hal yang seperti ini? Karena Rasul Paulus sudah mengalami segala perkara selama hidupnya, selama apa yang dikerjakannya, selama dalam pelayanannya. Dia melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan Yesuslah dasar pengharapan kita. Seringkali kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengharapkan sesuatu pada seseorang, ya. Mungkin orang yang kaya, mungkin dia seorang bos, pemilik pabrik atau dan lain sebagainya, atau sahabat kita yang paling dekat. Namun seringkali kita pun mengalami satu kekecewaan. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan menerangkan pada kita, pengharapan kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Inilah yang membuat Musa menikmati satu hidup yang begitu luar biasa, sehingga dia dapat mengatakan, engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allahku. Ya, kepercayaanku sejak masa muda, sebab engkau adalah harapanku. Di dunia tidak ada satupun yang bisa kita harapkan. Di sini kita melihat Raja Daud mengatakan, engkaulah harapanku Tuhan sejak aku masih kecil. Juga Rasul Paulus mengatakan, Kristus Yesus adalah dasar harapan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar boleh memberikan satu kesejukan di dalam setiap hati kita. Karena kita diingatkan, kita sebagai orang beriman, mungkin kita sebagai orang percaya sudah berpuluh-puluh tahun, atau mungkin sejak kecil, atau kita baru 1-2 bulan ini menjadi orang percaya. Itu bukan satu ukuran bagi kita. Yang jadi ukuran, adakah pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus? Karena semuanya ini sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah sebagai pegangan hidup orang percaya. Jikalau kita jadi orang percaya dan kita mau berhasil di dalam kehidupan kita ini, kita akan mengalami merindukan kehidupan yang penuh duka sukacita. Kita harus memiliki satu dasar kehidupan yang jelas. Apa dasar kehidupan kita? Yesus Kristus. Dalam situasi apapun juga kita harus tetap berharap kepada Dia.
berharap kepada Yesus. Karena segala apa yang sudah dijanjikannya itu akan digenapi. Namun seringkali kita merasakan, sudah sering kita berdoa, sudah lama kita berdoa, namun pertolongan Tuhan belum nyata dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah firman Tuhan mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyampaikan segala berkat itu di dalam kehidupan kita? Namun apa yang menghambat berkat-berkat itu datang dalam hidup kita? Ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yaitu dosa-dosa kita sendiri. Kita harus koreksi diri. Adakah hal-hal yang belum berkenan di hadapan Allah yang masih ada di dalam benak, pikiran, dan hati kita? Mungkin kesombongan, ya, karena kita berhasil. Mungkin musuh kita, ya, yang kita belum bisa mengampuni. Banyak hal kita koreksi diri. Percayalah bahwa pertolongan dan kemurahan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Roma pasal 8 ayat ke-24, demikian bunyinya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jelas ya, jadi pengharapan itu ada sesuatu yang belum dilihat. Kita harus sikapi dengan iman kita yang benar, percaya yang sungguh bahwa apa yang kita harapkan di dalam Yesus Kristus adalah harapan yang tidak sia-sia. Satu pengharapan yang luar biasa. Di sini dikatakan, sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Ya, pengharapan kepada Yesus Kristus itu bukan saja akan diberikan di dalam kehidupan kita pada saat ini, tapi Tuhan menjanjikan kita akan menikmati satu hidup yang kekal. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Yesus datang di dunia, ya, yang sudah akan kita rayakan Natal, yaitu memperingati hari kelahirannya. Bahkan saat ini dengungan Natal sudah ada di mana-mana, sekalipun suasananya tidak mengizinkan, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Semarak Natal sudah ada di mal di mana-mana, ya. Sekarang berbeda, sekalipun hanya sedikit, tapi saya percaya dan yakin lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengatakan bahwa kita ini diselamatkan di dalam pengharapan. Kita orang percaya adalah orang-orang yang berpengharapan. Ya, kita orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dalam suasana Natal ini, dunia semua tahu Natal, tapi dunia tidak mengerti apa arti Natal itu yang sebenarnya. Dan saya berharap lewat Natal pada saat ini, sekalipun di dalam situasi yang seperti ini, ya, situasi yang tidak memungkinkan, ya, namun sukacita Natal tetap ada di dalam hidup kita, sedikit pun tidak berkurang, karena kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dasar iman kita adalah dalam Yesus Kristus. Kita memiliki dasar iman, ya, dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Bahkan tadi dikatakan oleh Raja Daud, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Itulah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Kita rekam di dalam hidup ini, ya. Kita dapat mengatakan juga, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Ya, karena harapan yang ada padaku itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa pengharapan itu akan memberikan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Oleh karena itu mari, biar kita tetap bersukacita. Sebagaimana yang tulis di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12.
ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, bersukacita dalam situasi seperti ini, ya. Dalam situasi yang penuh dengan kesesakan ini, firman Tuhan mengajak kita tetap bersukacita dan bertekun di dalam doa. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mana Rema pada pagi hari ini yang memberikan satu kesejukan di dalam hati iman percaya kita, orang-orang percaya, sekalipun di dalam situasi yang penuh dengan kesesakan. COVID pandemi masih belum juga lenyap dari muka bumi ini. Namun segala perkara itu dapat kutanggung hanya di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, itulah firman Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ngejak Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap bersukacita, karena pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus yang akan memberikan keselamatan bagi kita, satu kehidupan yang kekal di seberang sana, di rumah Bapa di surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami boleh memberikan kekuatan bagi iman percaya kami, hingga kami boleh hidup Tuhan, tetap berharap kepadamu Bapa. Karena pengharapan di dalam Yesus Kristus itulah ada pengharapan yang sempurna, yang akan memberikan keselamatan bagi kehidupan kami Tuhan, sesudah kami hidup di dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa di surga, sertai setiap langkah usaha kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Demikian juga Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Tuhan, segera lalukan Tuhan COVID pandemi ini Tuhan dari muka bumi Indonesia khususnya. Dan kami percaya Tuhan segera lakukan pemulihan Tuhan di bidang ekonomi, pemulihan Tuhan di dalam satu kehidupan yang sempurna, pemulihan Tuhan di dalam sukacita, hingga kami semua Tuhan boleh menikmati hidup penuh dengan sukacita hanya oleh karena kemurahan dan pertolongan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.